Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kajian News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di Kabar Petang edisi Senin 28 Juni 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI melontarkan kritik pada Presiden Jokowi. BEM UI menyebut Jokowi sebagai King of Lip Service. BEM UI punya alasan mengapa menyebut Jokowi sebagai the King of Lip Service. BEM Universitas Indonesia ini menilai bahwa Jokowi seringkali mengobrol janji, tapi tidak ditepati. Jokowi kerap kali mengobrol janji manisnya, tetapi realitasnya seringkali juga tidak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Tulis BEM UI. Janji-janji yang disampaikan mulai dari revisi Undang-Undang ITE hingga penguatan KPK, namun tak satu pun diwujudkan Jokowi. Mulai dari rindu di demo, revisi Undang-Undang ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya, semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekedar bentuk lip service semata, kata BEM UI. Lantas, patutkah Jokowi diberikan gelar tersebut? Dan bagaimana realitas kesesuaian antara janji dan tindakan pemerintahan era Jokowi, serta bagaimana skor kemerdekaan penyampaian kritik di era pemerintahan Jokowi? Pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Direktur Lamskap, Bung Aminuddin Syuhada. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Bung Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz Rahman. Sehat? Ya, gimana ini kabarnya? Sehat dari ini? Sehat dan bahagia insya Allah. Insya Allah. Baik, Bung. Terkait dengan hal ini ya, ini kan kita lihat ya beberapa waktu yang lalu jagat media sosial, terutama Twitter ini dihebohkan oleh postingan dari akun BEM Universitas Indonesia yang menjadi trending topic. Adapun pemicunya adalah sebuah unggahan kontroversi ya, meme yang menjuluki Presiden Jokowi sebagai the King of Lip Service. Lantas menurut Anda ya, maksud kami, apakah unggahan tersebut patut diapresiasi atau sebaliknya ini, Bung Amin? Ya, baik. Pemirsa Kabar Petang, dimanapun berada, dan Allah senantiasa menghidayai kita ya dengan petunjuk yang cemerlang, yang benar-benar. Artinya, Mas Aziz Rahman ini mungkin pinjam lagunya Bang Roma Irama ya, darah muda darahnya mahasiswa ya. Iya. Sebenarnya habit berteriak, habit mengkritik itu menjadi sebuah tradisi yang melekat ya pada elemen atau komponen masyarakat yang bernama mahasiswa. Jadi kita bisa melihat peran masa begitu luar biasa pada setiap fragmen perubahan di negeri ini ya. Dan terkait dengan yang barusan Anda tanyakan, yang viralnya agak kurang begitu keras ini, Bung, suaranya, Bung. Bisa dekatkan ya. Ya, coba didekatkan. Lebih jelas ya. Ya, lebih jelas begini. Ya. Jadi terkait dengan unggahan akun BMU itu memang kita bisa mencatat beberapa hal. Terlepas nanti apakah kemudian bisa kita apresiasi atau sebaliknya ya. Tapi yang jelas kita memandangnya supaya lebih clear itu tentu dengan standar yang baku ya, standar kita standar Islam. Artinya memang termasuk dalam hal mengkritik ya, mengunggah sebuah kritikan itu juga akses tersebut sebaiknya ya idealnya distandarkan pada hukum Islam. Kemudian nanti akan kita coba gali lebih jauh tentang hal itu. Tapi yang jelas ini sebuah indikasi yang buram, sebuah indikasi yang tidak menggembirakan ketika ruang kampus ya akademis ya intelektual para mahasiswa muda ini kemudian hari ini ada sebuah kesan menjadi ruang yang anti demokrasi ya. Jadi ketika
Tadi disampaikan di awal bahwa salah satu habit yang melekat atau tradisi melekat pada masyarakat adalah teriak. Ya, terjadi sebuah kezaliman, terjadi sebuah penyimpangan dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negara. Dan hari ini kemudian itu dicoba untuk diredam dengan berbagai cara. Maka ini menjadi sebuah alarm, ya, lampu kuning ya terhadap gembar-gembor demokrasi itu sebagai kebebasan bersuara. Dan yang perlu digarisbawahi pemirsa semua, hak bersuara, hak mengkritik, hak menyampaikan pendapat itu merupakan azas, ya. Kalau kita mengacu perspektif demokrasi ya itu sendiri, itu merupakan azas gitu, merupakan sesuatu yang asasi, sesuatu yang mendasar, ya. Dan kalau mereka berkiblat pada demokrasi, harusnya hal itu tidak bisa bungkam, ya. Jadi harus diberikan kebebasan. Apalagi kemudian ketika kita melihat bahwa rezim hari ini sudah mencatatkan berderet kegagalan. Ya, makanya menjadi tidak aneh ketika ada unggahan tersebut, ketika mahasiswa sebagai kaum intelektual yang kemudian masih punya pemikiran cerdas, masih objektif dalam melihat suatu kondisi itu mengatakan, ya tadi dibilang king of lip service, ya, terlepas apakah itu pantas atau tidak, nanti akan kita nilai sendiri secara objektif, ya. Karena di era Jokowi ini kita bisa melihat, contoh ini ada beberapa catatan yang saya garis bawahi, bahwa di era Jokowi ini semakin meluasnya monopoli kepemilikan tanah, ya, oleh segelintir orang, ya, dan naasnya itu sebagian bukan dalam tanda kutip pribumi, bukan kita anti non pribumi, tapi dalam tanda kutip itu mereka adalah orang-orang yang pendatang misalkan seperti itu. Kemudian kaum buruh yang terus nasibnya ya tergerus secara mengenaskan, ya, terlepas dengan terkait dengan kemarin terbitnya Undang-Undang Omnibus Law. Kemudian juga ya yang sudah terjadi bertahun-tahun, semakin liberalisasi itu terjadi menggila, ya, di bidang sumber daya alam dan berbagai penyelenggaraan hajat hidup dasar, ya, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya, sama pada saat ini. Jadi saya pikir dari segi kebebasan berpendapat itu harus diapresiasi, ya, apa yang itu, Mas Aziz. Ya, baik Bung. Jadi menurut Anda, ya, sebagaimana tadi Anda gambarkan bahwasanya jiwa muda itu senantiasa berapi-api, ya, ini ketika ada ketidaksesuaian dikritik, tetapi kritik yang disampaikan ini alih-alih mendapatkan dukungan, ya, BEM UI ini justru malah dipanggil oleh pihak rektorat. Lantas menanggapi terkait hal ini, menurut Anda ini Bung, layak nggak ini kira-kira para mahasiswa yang luar biasa ini diberikan sanksi, atau bagaimana ini tanggapan Anda, Bung, terkait dengan para aktivitas yang dilakukan oleh para mahasiswa untuk mengkritik pemerintah atau rezim saat ini Bung Amin? Ya, harus disadari bersama bahwa ini kita bisa mencari jejak rekamnya, ya, bahwa ini bukan pertama kalinya terjadi, ya, bukan terjadi terutama di era rezim yang sekarang ini hal yang kesekian kali, dan tidak hanya kepada mahasiswa, kan, pembungkaman suara kritis, pembungkaman terhadap pendapat-pendapat yang berseberangan, dianggap berseberangan dengan rezim itu dengan berbagai macam modus itu dicoba diredam, ya. Jadi bukan hanya mahasiswa. Kebetulan saja sekarang yang viral dari kalangan komponen mahasiswa. Kemarin kita bisa melihat para tokoh-tokoh yang kemudian, ya, menjelang Pilpres kemarin itu banyak sekali yang mereka menolak dikatakan dikriminalisasi, ya, pemerintah, tapi nyatanya memang mereka dikriminalisasi, ya. Terakhir mungkin yang kemarin terbaru dari kalangan ulama seperti Habib Rizik dan seterusnya. Jadi ini merupakan sebuah tambahan indikasi, ya, menguatnya indikator betapa rezim hari ini itu tidak segan-segan melakukan intimidasi, teror, ya, bahkan mungkin dalam kasus misalkan tol kemarin itu, ya, itu melakukan kekerasan yang ada penghilangan nyawa. Jadi dalam kondisi seperti ini memang mahasiswa selayaknya tidak diam, selayaknya lebih keras bersuara, tapi dalam koridor yang tepat, tidak dalam koridor yang ekstrim, dalam koridor yang tepat, terus menyuarakan dan terus harus merapatkan barisan, ya, membangun soliditas yang kuat di antara elemen mahasiswa di seluruh Indonesia. Jangan hanya mungkin berkiblat pada UI atau apa, tapi harusnya seluruhnya memiliki frekuensi dan nada yang sama dalam menyuarakan kebenaran.
Sehingga seharusnya alih-alih memanggil anak-anak itu ke rektorat, itu harusnya berterima kasih itu sebagai sebuah perguruan tinggi yang menjadi barometer utama ya di kalangan akademisi di Indonesia. Harusnya UI berterima kasih masih ada insan intelektual di dalamnya yang masih jujur melihat sebuah fakta, berani menyampaikan sebuah kebenaran. Jadi ini jangan sampai apa yang dilakukan oleh rektor UI memanggil mereka itu menjadi sebuah pembenar, sebuah konfirmasi adanya dugaan kriminalisasi dan monsterisasi terhadap kritikus. Yang kritikus itu kemudian dicap atau diposisikan oleh rezim sebagai pihak yang melawan atau membangkang. Padahal objektifnya kita nggak bisa melihat seperti itu. Tidak mungkin rezim ini seperti malaikat bersih dari dosa, kan seperti itu. Dan harusnya berterima kasih, memberikan apresiasi yang layak kepada suara-suara yang jujur dalam tanda kutip ya, karena relatif juga nanti kejujurannya sampai sejauh mana dari para pengkritik termasuk dari komponen mahasiswa ini Mas Aziz ya. Dan harusnya ini menjadi peluang ya, menjadi peluang bagi ahli hukum, menjadi para pengamat politik untuk memberikan enlightening, memberikan pencerahan kepada publik melalui peristiwa viralnya akun BEM ini. Jadi ya kasihan lah ya. Saya kasihan sih rektoratnya, orang dia mendidik mahasiswa menjadi sebuah penyuara kebenaran, ketika mereka bersuara justru bisa dibungkam. Dugaannya kan begitu ya. Itu Mas Aziz. Ya, baik Bung. Kalau kita cermati ya sedikit lebih objektif lagi ya terkait dengan esensi yang disampaikan, kritik yang disampaikan oleh para mahasiswa ini, menurut Anda ini bagaimana kira-kira realitas ya kesesuaian antara janji dan tindakan pemerintahan di era Pak Jokowi ini, Bung Amin? Ya, jadi mudahnya begini ya, kita analogikan kalau misalnya ada pepatah nggak ada asap nggak ada api kan Mas. Dan kita bisa melihat bahwa rezim ini periode kedua ya, berjalannya periode kedua, dan ya publik juga ya mungkin kalau publik yang pro rezim ya mungkin mengabaikan hal tersebut, tapi bagi publik yang mengambil posisi bukan posisi melawan atau membangkang, posisi yang lebih kritis terhadap rezim ini, periode satu aja banyak sekali janji-janji yang tidak tertepati gitu ya. Kemudian apalagi ini pada periode kedua kemudian ada janji-janji baru yang sampai hari ini berjalan 2 tahun ya, periode yang kedua ini, tahun kedua itu juga tidak ada ada indikasi banyak janjinya juga akan sulit, mustahil atau sulit ya untuk terrealisasi. Jadi misal tentang penanganan COVID ini ya, kemudian kita melihat begitu gagap, begitu tambal sulam gitu ya, PPKM lagi dan seterusnya, sehingga tidak jelas apakah menyelamatkan nyawa rakyat dulu atau menyelamatkan ekonomi dulu gitu kan. Ekonominya diselamatkan, rakyat ditelantarkan, rakyat diselamatkan, ekonominya berantakan dan sebagainya. Jadi ini sebuah kekeliruan langkah strategis dari pemerintah yang terus berulang dalam penanganan pandemi, dan ini memperburuk kondisi ekonomi, memperburuk kondisi masyarakat yang sebelumnya sudah buruk gitu ya. Sekarang ya kita ya sebagai kepala keluarga misalnya sudah berkeluarga mungkin, nah ini betapa merasakan, terutama rekan-rekan teman-teman pengusaha merasakan betapa sulitnya memutar roda bisnis itu sulit ya. Bukan hanya yang gede-gede, yang kecil-kecil pun mengalami kesulitan gitu ya. Kemudian juga terbatasnya akses pendidikan karena anak harus belajar online, kemudian berbagai macam aktivitas sosial kemasyarakatan juga harus dilakukan secara online dan seterusnya. Itu juga kemudian menghasilkan degradasi kehidupan secara sosial dan ekonomi. Dan ini fakta bisa diindra secara ini ya nggak usah perlu pinter lah maksud saya. Kita lihat fakta sehari-hari aja itu menunjukkan kegagalan pemerintah tersebut. Kemudian utang yang semuanya menggelembung, apalagi dengan penanganan pandemi ini yang berbasis hutang. Waduh, kita nggak bisa membayangkan nanti begitu pandemi berakhir hutang Indonesia itu berapa, kita tidak bisa bayangin ya, karena terus bertambah ya, keperluan pemerintah yang harus ditunjang dengan hutang ini. Kemudian dipaksakannya omnibus law ya, yang berimbas sangat banyak tadi seperti saya sedikit sebutkan di depan ya, kerusakan lingkungan gitu ya, kemudian kerusakan tatanan sosial kemasyarakatan akibat ya banyaknya TKA yang masuk dan seterusnya. Bisa kita indra secara mudah terjadi di lapangan. Maka
kembali kepada peran mahasiswa tadi, kalaupun mereka kemudian ada suara-suara yang kontra terhadap keputusan mereka, kemudian bahkan mereka kemudian dieksekusi dalam tanda kutip secara soft, maupun nanti mungkin ada persekusi secara hard gitu ya, itu jangan sampai membuat komitmen mereka untuk memberikan pembelaan terbaik kepada kepentingan rakyat itu menjadi pudar atau menjadi luntur. Tetap justru ini harus menguatkan mereka bahwa represivitas rezim ini harus dilawan dengan kebersatuan mereka dalam melawan rezim ini, tentu saja dengan tidak cara yang ekstrim, tetap dengan cara yang rasional, dengan cara yang ilmiah, dengan cara yang sesuai porsinya. Ya, demikian Mas Aziz. Ya, baik Bung. Mengingat banyak sekali janji-janji yang belum bisa terrealisasi ya, terus kemudian banyak yang melakukan kritik ya, terus kemudian kita lihat ya di antara beberapa yang mengkritik, terus kemudian mendapatkan respon yang seperti itu. Ini dalam kacamata Anda, ini bagaimana skor kemerdekaan menyampaikan kritik ya di era pemerintahan Pak Jokowi untuk periode yang sekarang ini, Bung Amin? Skornya seri atau mau menang telak? mau 1 sampai 10 atau 1 sampai 5, Mas? Jadi artinya ya mungkin ini guyonan ya, tapi setidaknya kalau ini jadi sebuah indikator, jadi sebuah kalian ya angka-angka yang menunjukkan peringkat gitu ya, mungkin skor kemerdekaan berekspresi di era Jokowi ini bisa dikatakan sangat memprihatinkan ya Mas, sangat memprihatinkan. Mungkin negara ini atau negeri ini pernah mengalami di era Orde Baru atau bahkan era Orde Lama juga ya. Mas Sumi itu mengalami di era Orde Lama, kemudian di Orde Baru itu kalangan NU, kalangan agamis ya, itu juga mengalami hal yang sama. Ya, di era Orde Baru itu juga ya mungkin teman-teman kita yang dicap teroris radikalis itu juga mengalami yang sama. Dan di era yang sekarang ya justru ini semakin cetowelo-welo, semakin vulgar, ya, semakin absurd kalau saya bilang. Sebuah kebenaran disampaikan oleh orang yang integritasnya kemudian atau orang atau kelompok atau golongan tertentu integritasnya tidak diragukan, itu justru kemudian mendapatkan tindakan yang tidak adil, dipenjarakan, dikasuskan dengan berbagai macam modus, dengan berbagai macam dalih ya. Jadi ya mungkin kalau globalnya ya apa yang terjadi pada sekitar Indonesia, dicabut BHP-nya, pada FPI tidak diperpanjang izinnya, dan terjadi pada individu seperti HRS, terhadap Novel Baswedan, terhadap Munarman, terhadap orang tokoh-tokoh nasional Ahmad Dhani, kemudian Gus Nur, ya atau tokoh-tokoh seperti Kiai Heru Ilyasa, atau seperti pengacara kondang itu Ahmad Khosinuddin ya sempat kemudian dieteng-eteng ke kepolisian, itu menunjukkan bahwa memang skor yang Anda maksud dengan kebebasan berekspresi itu berada dalam titik nadir, kalau dalam bahasa puitisnya itu titik nadir. Kayaknya kita ini sekarang itu harus asal Bapak senang, harus pokoknya ya terkait ini misalkan ya, kan jelas-jelas ketika rakyat mengendaki tidak disahkan Omnibus Law, disahkan Omnibus Law. Rakyat mau menghendaki sejak awal pandemi kita dilakukan lockdown supaya pandemi tidak menyebar luas, malah kemudian hanya dilakukan PSBB, kemudian tenaga kerja asing atau perjalanan travel dari asing tetap diperbolehkan masuk. Ya, kemudian buruh-buruh yang berdemo itu juga direpresi, mendapatkan kekerasan fisik, bahkan ada yang hilang ya dan kembali. Jadi di satu sisi ini mempertajam rekor represivitas pemerintah, di sisi lain ini kemudian memberikan sebuah konfirmasi demokrasi yang mereka jadikan kiblat kehidupan negara dan berbangsa itu hari ini jauh api dari panggang. Ya, apa yang dikatakan kebebasan suara, kebebasan berpendapat itu tidak dapat, apalagi kalau kita berkaca pada perspektif Islam lah, justru semakin nilai ya, artinya sangat disayangkan ya, memprihatinkan sekali kondisi hari ini Mas terkait dengan kemerdekaan. Ya, baik Bung. Untuk yang terakhir Bung, ini menurut pandangan Anda ya, ini tanggapan Anda terkait dengan kapitalisasi dari dunia kampus dan tindakan represif akademik ini bagaimana ini? Ya, jadi mungkin ini mungkin sebagai penutup juga ya.
Apa yang terjadi agak hari didekatkan ini Bung, mic-nya. Ya. Ya, sebagai penutup juga ya jawaban yang sekarang. Ya. Apa yang terjadi hari ini terkait dengan aksi ya di dunia maya oleh BEM UI, kemudian reaksi yang mereka terima, kemudian paralel ya, kemudian kita kaitkan dengan kejadian-kejadian serupa lainnya, itu menunjukkan bahwa ada sebuah jurang pemisah yang cukup lebar dan dalam antara rakyat dan penguasa dalam wujud ketidakpercayaan publik terhadap penguasa. Ya, meskipun di sisi lain ada juga pihak-pihak yang selalu pro rezim ya, dalam dalih apapun. Tetapi yang jelas kalau kita bicara sistem pendidikan, terutama di universitas, di kampus-kampus ya, upaya pembungkaman, upaya pemberangusan terhadap aktivitas kritik, aktivitas kalau dalam bahasa kita, bahasa Islam itu adalah nahi mungkar, amar nahi mungkar itu mencoba kemudian ditiadakan secara soft, halus maupun secara paksa ya, atau secara kasar. Kemudian di tengah kapitalisasi pendidikan yang tadi, mahasiswa dijejali dengan beban-beban pendidikan yang begitu padat sehingga mereka seolah seperti anak SMA ya, pulang pagi, pergi pagi pulang sore gitu ya, tidak ada ruang berekspresi yang lebih banyak, padahal mereka adalah mahasiswa bukan siswa gitu ya. Itu juga menjadi sebuah fakta yang tidak bisa kita nafikan ya, di tengah hiruk-pikuk kebijakan neoliberalisasi dengan berbagai instrumen yang dijalankan, paket kebijakan ekonomi, intensifikasi utang dan investasi asing, reformasi pajak, ini rupanya semakin meningkatkan represivitas di berbagai. Ada apa? Kita nggak tahu. Apakah memang tujuannya untuk membungkam suara-suara kritis yang berpotensi lahir dari kalangan akademisi, terutama mahasiswa. Dan represivisme ini tentu menjadi sebuah ancaman besar masih atas kemajuan iptek. Ya. Bagaimanapun sumber dari terbangunnya peradaban, teknologi, ilmu pengetahuan itu bersumber dari kampus, dari sekolah, terutama kampus ya, tempat para mahasiswa itu belajar. Oleh karena itu aksi yang represif baik terang-terangan, tertutup ya, cover atau undercover gitu ya, above cover atau undercover itu menjadikan kampus menjadi sebuah lembaga otoriter ya, otoriter yang memasakkan teori dan praktek yang berseberangan dengan fakta kebutuhan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dari kalangan mahasiswa itu sendiri. Jadi gini, mahasiswa itu nggak boleh berekspresi sesuai dengan habitat mereka gitu. Mereka itu dibentuk seperti boneka, seperti robot yang hanya mengatakan iya terhadap perintah-perintah atau tombol-tombol kekuasaan yang dipencetkan di atas mereka. Padahal pendidikan itu memegang landasan pendidikan karakter bangsa, kepribadian masyarakat, ya, kemudian generasi muda melalui proses saintifikasi yang panjang, yang terus-menerus gitu ya. Sehingga pendidikan itu menjadi sebuah kebutuhan dasar di tengah masyarakat dan menjadi sebuah pilar dasar terbangunnya peradaban yang mulia. Tentu kalau kita mau ideal, mulia dalam koridor Islam. Ya. Sehingga kemajuan pendidikan bertujuan untuk menjawab problem kehidupan. Ya, ini kata-kata penutup dari saya. Ya, yang pada akhirnya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga pendidikan tersebut seharusnya mampu menciptakan kebebasan manusia yang tercerahkan, enlightened gitu ya, tercerahkan untuk menciptakan kesadaran awareness dan membebaskan manusia dari perbudakan modern atas nama kapitalisme, atas nama isme-isme yang kalau kita kemudian cermati secara menyeluruh objektif hanya menghasilkan kehancuran, keterpurukan, kemunduran peradaban manusia. Kecuali ketika isme-isme itu kemudian dihapuskan dan diganti dengan satu-satunya isme yang paling hak, yaitu Islam. Mereka ya, bahasa kita adalah dinul yang paling hak, dinul Islam. Itu Mas. Ya, jadi mahasiswa itu harus bersuara dalam koridor dinul Islam. Kalau mau mulia di dunia, terlebih nanti suara kebenaran yang mereka sampaikan itu akan memberikan kemuliaan kepada mereka kelak di yaumil akhir. Begitu Mas Aziz. Ya, baik Bung Amin. Jadi agar kita mulia ya tentu harus dengan Islam ya. Ketika ada sesuatu yang salah, maka tidak ada salahnya ya kita melakukan muhasabah atau kritik ya, agar kebijakan yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik Bung Amin, terima kasih ya.
Ya, betul, betul. Terima kasih atas kesempatan luang waktunya ya bisa bergabung di Kabar Patang pada edisi kali ini. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah Bung Aminuddin Syuhada dari Direktur dari Lanskap. Pemirsa, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami ya. Sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate dari KJ News. Karena disinilah Anda akan mendapatkan informasi teraktual dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.